Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair, anak-anakku kelas 5 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat pagi, mudah-mudahan Ustaz doakan kalian semuanya tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, tentunya dalam keadaan sehat. Sehatnya digunakan untuk beribadah dan berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Kembali lagi ya, hari ini kita sudah di semester 2 ya. Di semester 2 kali ini, hari ini kita akan belajar materi akhlak ya. Sudah punya dong bukunya ya. Yang belum punya silakan bisa ke BU ya, di sekitar alun-alun atau di dekat Pereng ya, untuk pembelian buku PAI ya. Hari ini untuk akhlak kita, silakan kalian bisa buka di daftar isinya. Apa sih yang akan kita pelajari di semester 2 ini? Kurang lebih ada 6 bab atau ada 6 materi utama yang nanti akan kita pelajari. Yang pertama, adab terhadap diri sendiri. Yang kedua, adab bersama Allah. Yang ketiga, adab bersama Rasulullah. Dilanjut adab bersama Al-Quran, adab terhadap keluarga, dan yang keenam, adab pergaulan atau adab bertetangga. Itu materi-materi kita di semester 2 kali ini. Mudah-mudahan kita semua nanti lancar untuk materinya. Dan tentunya karena akhlak itu bukan hanya sekedar teori, tapi puncaknya adalah nanti tentang pelaksanaan atau nanti pengaplikasian daripada materi atau teori yang disampaikan. Baik, sebelum kita mulai, mari kita berdoa dengan membaca basmalah bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku semuanya, kita melanjut ke materi pertama, yaitu adab terhadap diri sendiri. Ya, oke. Adab terhadap diri sendiri. Diri sendiri berarti siapa? Diri sendiri berarti ya kita. Kita ini berarti diri sendiri. Ourself ya. Diri sendiri. Yourself, diri kamu. Artinya apa? Ini yang berada di dalam diri kita. Nah, Islam menganjurkan kepada kita semuanya, mengajarkan kepada kita semuanya, kepada diri sendiri pun ada adabnya, kepada diri sendiri pun ada aturan-aturan yang berlaku. Allah Subhanahu wa taala sudah menyampaikan dalam Al-Qur'an, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya, surat apa? Surat At-Tin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Yang artinya sesungguhnya khalaqnal insana, kami telah menciptakan manusia fi ahsani taqwim, dalam sebaik-baiknya penciptaan, fi ahsani taqwim, dalam sebaik-baik bentuk. Jadi hakikatnya di dunia ini tidak ada manusia jelek, tidak ada manusia yang tidak cakep. Semua manusia bagaimanapun kondisinya itu diciptakan oleh Allah fi ahsani taqwim, sebaik-baik bentuknya. Oleh karena itu maka dalam pergaulan pun nanti kita dilarang untuk mengejek, kita dilarang untuk mencela dan lain sebagainya. Karena hakikatnya Allah itu menciptakan kita semuanya fi ahsani taqwim, sebaik-baiknya. Berarti kalau kamu kemudian mencela orang lain, itu otomatis mencela Allah. Ya, otomatis mencela Allah. Karena siapa yang menciptakan? Allah. Sementara Allah telah menyampaikan di dalam Al-Quran, manusia, semua manusia itu diciptakan Allah dalam bentuk sebaik-baiknya. Itu. Kembali lagi kepada diri sendiri. Nah, manusia itu setidaknya ada 3 unsur yang ada di dalam diri kita ini. Ada 3 unsur. Yang pertama, unsur jasad atau jasmani yang kelihatan ini ya.
unsur jasad, unsur jasmani. Yang kedua, ruh atau jiwa, ruh, ya, ruh atau jiwa di dalam, tidak terlihat. Kemudian akal atau pikiran, akal. Jadi manusia itu tersusun dari 3, jasad, ruh, akal. Semua manusia mempunyai itu, ya, mempunyai jasad, mempunyai ruh, mempunyai akal. Itu manusia. Kalau hanya mempunyai jasad saja, tidak punya ruh, berarti dia sudah meninggal, ya. Maka komplit nih, kalian semua komplit ya. Coba dicek. Punya jasad, punya ruh, jelas hari ini kita masih hidup. Punya akal, jelas hari ini kita masih bisa berpikir, gitu ya. Nah, dari unsur-unsur tersebut, jasad, ruh, akal, itu ada adab-adabnya masing-masing. Bagaimana adab terhadap jasad, bagaimana adab terhadap ruh, bagaimana adab terhadap akal atau pikiran. Itu yang akan kita bahas hari ini ya. Ya. Baik. Yang pertama, adab terhadap jasad. Ini jasad yang kita diberi oleh Allah ini wajib kita adabi, wajib kita punya aturan. Yang pertama adabnya adalah menjaga kebersihan tubuh, ya, menjaga kebersihan tubuh. Apalagi saat ini ya, manusia itu biasanya akan tersadar ketika dia sudah terkena penyakit. Contoh, hari ini lagi berbagai macam virus muncul, salah satunya COVID-19 atau COVID-19. Manusia baru tersadar nih, oh ternyata menggunakan masker itu penting, oh ternyata menjaga kebersihan itu penting. Padahal dari dulu Allah telah menyampaikan at-tahuru melalui Nabi Muhammad ya, hadis Nabi Muhammad, at-tahuru syatrul iman. Kebersihan itu sebagian daripada iman. Tapi manusia terkadang lalai. Kenapa? Karena biasanya orang yang belum pernah sakit tidak mau menjaga kesehatannya. Yang kedua, menjaga makan dan minum. Nah, menjaga makan dan minum ini adab terhadap jasad bukan hanya makanan atau minumannya bersih saja, tetapi juga halal, ya. Makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh kita harus halal. Selain bersih, higienis, sehat, juga harus halal. Ustadz, ada nggak Ustadz makanan yang bersih, higienis, sehat tapi tidak halal? Ada. Contoh, kamu makan apa yang sehat, makan sayur, tapi sayurnya dapat nyuri, maka itu tidak halal dan itu tidak dianjurkan. Makanannya dan minuman yang masuk ke dalam tubuh kita nanti akan membentuk karakter daripada kita. Bagaimana maksudnya? Kalau makanan dan minuman yang masuk halal, makanan dan minuman yang masuk sehat, maka akan menyebabkan kita tidak malas beribadah, kemudian kita selalu sehat. Itu imbas atau manfaatnya. Yang ketiga, adab terhadap jasad, menjaga kesehatan. Penting juga nih, karena dengan sehat kita selalu bisa maksimal beribadah kepada Allah. Kemudian yang keempat, adab terhadap jasad, berpenampilan yang baik, ya, berpenampilan yang baik, tidak sembarangan. Artinya apa? Memperhatikan penampilan. Allah itu menyukai sesuatu yang indah. Innallaha jamilun yuhibbul jamal, kata Nabi. Innallaha jamilun, Allah itu indah. Yuhibbul jamal, Allah juga mencintai keindahan. Ingat, indah tidak harus baru. Indah itu enak dipandang mata, itu namanya indah. Kemudian yang kedua, adab terhadap ruh atau jiwa. Adab terhadap ruh atau jiwa, yang pertama yaitu cerdas. Karena ruh itu kalau jasad makanannya adalah nasi, sayur, ikan gitu ya. Tetapi kalau ruh makanannya adalah ibadah. Oleh karena itu adab terhadap ruh yang pertama adalah memperbanyak ibadah.
makanannya ruh itu. Oleh karena itu maka orang yang tidak mau beribadah, maka ruhnya tidak makan. Ruhnya tidak makan bagaimana? Ruhnya akan merasa tidak diberi makan sehingga mudah disisipi ajakan-ajakan setan. Yang kedua, adab terhadap ruh, memperbanyak zikir. Ya, memperbanyak zikir kepada Allah. Yang ketiga, selalu merasa dalam pengawasan Allah. Karena lagi-lagi Ustaz menyampaikan bahwa Allah dimanapun kita berada, Allah mempunyai sifat yaitu As-Sami' atau Maha mendengar, dan Allah mempunyai sifat Al-Basir, Maha melihat. Ya, dimanapun kita mau bersembunyi dimanapun, maka kita pasti akan selalu diawasi oleh Allah. Belum lagi Allah juga mengutus malaikat untuk mencatat amalan-amalan kita. Ya, siapa yang mencatat? Malaikat Raqib dan malaikat Atid. Malaikat Raqib yang mencatat amal baik kita, malaikat Atid yang mencatat amal buruk kita. Maka hendaknya kita selalu merasa diawasi oleh Allah. Yang terakhir, adab terhadap ruh, memperbanyak istighfar, ya, memperbanyak istighfar. Istighfar tidak hanya kemudian kita mengucapkan astaghfirullahaladzim saja, tetapi juga di hatinya mengucapkan, ya Allah, saya banyak dosa, ya Allah, saya minta ampun kepada Engkau, ya Allah. Esensi atau unsur terpenting daripada istighfar itu adalah meminta ampun kepada Allah. Berapa kali kita minta ampun kepada Allah hari ini? Kata para sahabat, Nabi saja, Nabi yang sudah dijamin surganya oleh Allah, itu setiap hari istighfar minimal 100 kali. Pertanyaannya, kita berapa kali? Ya, oleh karena itu maka minimal setiap selesai sholat kita istighfar, kita berzikir. Jangan langsung pergi selesai sholat, berzikir terlebih dahulu, istighfar terlebih dahulu, sehingga hati kita menjadi tenang, menjalani kehidupan juga dengan tenang. Itu ya. Jadi adab terhadap ruh apa saja tadi? Memperbanyak ibadah, memperbanyak zikir, selalu merasa dalam pengawasan Allah, memperbanyak istighfar. Kemudian adab terhadap akal dan pikiran. Bagaimana adabnya? Yang pertama, mencari ilmu. Mencari ilmu. Mencari ilmu. Allah dalam Al-Quran bahwasanya intinya bahwa Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang mencari ilmu. Yang kedua, membaca Al-Quran. Ya, adab selanjutnya adalah membaca Al-Quran. Jadi membaca Al-Quran itu juga termasuk adab terhadap akal, sehingga akal kita menjadi terang. Akal kita tidak disisipi oleh setan. Tidak ada ruang di dalam diri kita untuk dimasuki oleh setan. Yang ketiga, banyak membaca buku. Ya, adab terhadap ini sering membaca buku. Ustaz membaca HP gimana? Buku lah, ya. Membaca buku diperbanyak. Kemudian menghindari semua yang merusak akal. Apa saja yang merusak akal? Salah satunya memakan sesuatu yang dilarang oleh agama. Khamr, ya, narkoba, itu merusak akal. Itu ya. Nanti ada pembahasan tuh, kayaknya sudah ada juga di fikih ya. Makanannya halal, makanannya haram, apa manfaat makanan halal, apa akibat kita makan makanan yang haram, gitu ya. Itu kamu tentunya harus mempelajari itu. Sehingga intinya yang tadi Ustaz sampaikan adalah bahwa kita terdiri dari 3 unsur. Yang pertama jasad, yang kedua ruh, yang ketiga akal. Adab terhadap jasad diantaranya menjaga kebersihan, makan makanan dan minuman yang
halal, menjaga kesehatan, menjaga penampilan, kemudian adab terhadap ruh, memperbanyak ibadah, selalu merasa diawasi oleh Allah, memperbanyak zikir, memperbanyak istighfar, kemudian adab terhadap akal, mencari ilmu, sering membaca buku, banyak membaca Al-Quran, dan tidak merusak akal. Salah satunya hal yang merusak akal adalah makanan yang atau minuman yang masuk ke dalam diri kita, makanan minuman yang tidak halal alias yang haram. Itu anak-anakku semuanya untuk materi hari ini. Nanti setelah ini kalian kerjakan tuh di halaman 11 sampai halaman 14 ya. Sampai halaman 14 sampai sini nih. Ya. Nanti kalian upload tuh di Google Classroom, nanti Ustadz cek, terus Ustadz koreksi dan Ustadz nilai. Gitu ya. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap semangat dan jangan lupa tetap beribadah dan berdoa kepada Allah. Mari kita sudahi kegiatan pelajaran kita hari ini dan baca hamdalah dan doa kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran katsiran ala husni ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.